Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mempelajari tentang surah Al-Kafirun. Perhatikan dengan seksama, fokus pada apa yang nanti Mister sampaikan agar kalian dapat memahaminya dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran surah Al-Kafirun. Yang pertama yaitu mampu membaca surah Al-Kafirun dengan fasih, dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid yang kita pelajari. Yang kedua adalah setelah kalian mampu membaca surah Al-Kafirun, kalian mampu menerjemahkan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar pula. Lalu kemudian yang selanjutnya mengetahui dan memahami kandungan surah Al-Kafirun atau isi yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu menghafalkan surah Al-Kafirun dengan fasih, dengan bacaan yang baik dan benar pula. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menulis surah Al-Kafirun dengan benar. Demikianlah tujuan daripada pembelajaran surah Al-Kafirun. Mari kita belajar membaca surah Al-Kafirun. Mohon diperhatikan dan didengarkan dengan baik agar bacaan kalian juga menjadi baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Yang pertama, Mister akan membacanya ayat per ayat. Kalian perhatikan, barangkali kalian juga mungkin bisa mengikutinya sambil menyaksikan video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun. Mister ulangi sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Selanjutnya ayat kedua berbunyi, La a'budu ma ta'budun. Sekali lagi Mister ulangi, La a'budu ma ta'budun. Selanjutnya ayat ketiga berbunyi, Wala antum abiduna ma a'bud. Mister ulangi sekali lagi, Wala antum abiduna ma a'bud. Selanjutnya ayat keempat berbunyi, Wala ana abidum ma'abattum. Perhatikan pada kata ana, walaupun huruf na-nya itu ada alifnya yang harusnya dibaca panjang, tapi pada kata ana ini tidak boleh dibaca panjang. Mister ulangi sekali lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Selanjutnya ayat kelima berbunyi, Wala antum abiduna ma a'bud. Bisa ulangi sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan ayat yang terakhir berbunyi, atau ayat ke-6 berbunyi, Lakum dinukum waliyadin. Mister ulangi sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang Mister ulangi lagi membaca surah Al-Kafirun dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Silakan didengarkan dan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Setelah tadi kita belajar membaca surah Al-Kafirun, sekarang kita belajar menerjemahkan ayat demi ayat dari surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Mister ulangi sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Selanjutnya ayat kedua berbunyi La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ustaz ulangi lagi. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Selanjutnya ayat ketiga berbunyi Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ustaz ulangi sekali lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu Selanjutnya ayat keempat berbunyi Wala ana 'abidum ma'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Mister ulangi lagi. Wala ana 'abidum ma'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Selanjutnya ayat kelima berbunyi Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan ayat terakhir bunyinya adalah Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekali lagi Mister ulangi. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekarang kita akan mempelajari seputar surat Al-Kafirun dan isi kandungannya. Yang pertama, bahwa surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran terdapat di dalamnya yaitu 114 surat. Dan surat Al-Kafirun ini berada pada posisi surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Selanjutnya,
Surat Al-Kafirun ini diturunkan di Mekah atau diturunkan di kota Mekah, maka tergolong ke dalam surat Makkiyah. Dan sebaliknya, surat yang diturunkan di kota Madinah maka disebut atau digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Kemudian surat ini atau surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa orang kafir tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat Al-Kafirun ini menjelaskan atau menerangkan kepada kita semua bahwa orang kafir tidak percaya dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya surat ini menjelaskan tentang ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ajakan orang-orang kafir, yaitu ajakan untuk bertukar dalam beribadah, di mana datang orang-orang kafir kepada Rasulullah untuk mengajak bertukar dalam beribadah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menolak dengan tegas ajakan orang-orang kafir tersebut. Sekarang kita akan mempelajari tentang sebab turunnya surat Al-Kafirun atau sababun nuzul daripada surat Al-Kafirun. Waktu itu kaum kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu mengajak Nabi Muhammad untuk bertukar atau bergantian menyembah Tuhan mereka. Kemudian setelah itu mereka bersedia menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum kafir ini datang kepada Rasulullah, lalu mereka menawarkan atau mengajak Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW untuk bertukar. Bertukar apa? Bertukar atau bergantian dalam menyembah Tuhan. Mereka mengajak atau meminta Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun lamanya. Lalu kemudian setelah 1 tahun itu, maka mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun juga. Maka dari itu Rasulullah SAW langsung menolak dengan tegas ajakan kaum kafir ini. Maka turunlah surat Al-Kafirun yang berisi bahwa Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas ajakan mereka dan tidak akan pernah menyembah Tuhan mereka. Maka kisah inilah, sepenggal kisah inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun atau sababun nuzul daripada surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita akan mempelajari arti pentingnya belajar surah Al-Kafirun. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mengajak untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana misalnya kita punya teman, kita punya saudara yang berbeda keyakinan dengan kita, yang berbeda agama dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sementara dia menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut mengajak kita untuk menyembah Tuhannya atau menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah sikap kita seharusnya? Yang pertama adalah kita menolaknya dengan tegas bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harus menolaknya dengan tegas bahwa kita hanya boleh menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang B atau yang kedua, kita jelaskan bahwa akidah atau keyakinan tidak boleh dicampur aduk dengan keyakinan agama lain. Kita jelaskan bahwa akidah atau keimanan kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dicampur adukan dengan keyakinan daripada agama lain. Kita hanya menyembah dan yakin dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang saya adalah
kita tetap bersikap baik kepada orang tersebut, tapi tetap menolak ajakan tersebut. Kita tetap menjaga hubungan baik dan bersikap baik kepada orang tersebut, tapi kita tetap menjaga dan menolak, tapi tetap kita menolak ajakan orang tersebut untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah tetap saling menghormati dan menjaga hubungan pertemanan atau perkenalan sebagai bentuk toleransi dan hidup bersosial di masyarakat. Ajakannya kita tetap tolak dengan tegas, tapi hubungan baiknya, hubungan pertemanan, hubungan bertetangga, hubungan perkenalan tetap kita jaga sebagai bentuk toleransi hidup bersosial di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap kita jika orang tua kita bukan muslim? Jika barangkali ada ayah atau ibu dari kita atau dari siapapun itu, di mana ibu atau orang tua daripada orang tersebut dia berbeda agama, berbeda keyakinan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikapnya? Apabila ini terjadi kepada kita, maka sikap kita adalah yang pertama, tetap menghormati dan menyayangi mereka sebagai bentuk taat dan kewajiban untuk menghormati orang tua. Kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak hilang sebagai anak. Kita wajib mentaati perintah orang tua dengan syarat selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang tua memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mentaatinya. Demikian materi tentang surah Al-Kafirun. Silakan dibaca dan difahami lagi, lalu hafalkan bacaan maupun tulisannya dengan benar. Lalu praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita tutup, Mister akan membacakan sekali lagi surat Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat terakhir atau ayat ke-6. Silahkan didengarkan baik-baik, disimak dan diikuti bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.